yang dianut oleh UPA adalah berdasarkan hukum adat, ya, yaitu bahwa WNA dilarang mempunyai hak atas tanah, hak milik, ya, betul? Hak milik. Kenapa saya bilang hukum itu berdasarkan hukum adat? Kita andaikan begini, bahwa dalam satu suku, ya, dalam satu lingkungan hukum adat, maka yang boleh mempunyai hak milik atas tanah itu hanya adalah warga adat itu saja. Jika ada orang asing atau orang luar yang datang di situ, maka dia tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah. Yang boleh dia pakai adalah hak pakai yang ditentukan oleh kepala adat atau kepala suku. Nah, dia boleh mempunyai hak milik di atas tanah jika kemudian dia menjadi warga itu. Salah satunya adalah dengan menjadi menikahi atau kawin dengan, ya, dan kemudian menjadi warga adat itu. Nah, ini dalam apa namanya, UPA dianukan sebagai hak bangsa Indonesia. Hak bangsa itu, ya, kemudian di bawahnya hak untuk itu adalah hak menguasai negara, hak mengatur, ya, yaitu dilakukan oleh, kalau ini kepala adat, kalau ini adalah oleh negara. Nah, jelas bahwa tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah jika bukan atau tidak menjadi warga. Dalam hal ini warga negara Indonesia, itu jelas dalam pasal 21 dan 26 UPA. Bahkan sebelum berlakunya UPA, jauh sebelum Indonesia merdeka pun itu sudah ada dalam larangan kepemilikan tanah oleh orang asing atau Ground Vervanging Verbod, ya, dilarang memiliki tanah. Nah, jika kemudian ada dinyatakan bahwa dengan adanya keputusan MK tersebut ada indikasi orang asing akan, tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa, kecuali dia menjadi warga negara Indonesia. Jelas bahwa jika masih berstatus warga negara asing, apapun ceritanya tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah. Tidak bisa. Jika itu dilanggar, maka kita sudah menabrak aturan yang paling dasar dari UPA. Aturan paling dasar dari terbentuknya UPA, yaitu hukum adat. Ya, artinya itu melanggar, sudah sangat melanggar. Artinya ketentuan pasal 26 UPA harus dirombak, ya, harus dibongkar itu, karena itu jelas bahwa warga negara asing dilarang. Nah, sama dengan halnya begini, jika dia dapat itu karena pewarisan misalnya, betul dilarang, tetapi kemudian waris dialihkan kepada pihak lain, ya, arti tidak serta-merta. Ini dalam perjanjian kawin juga harus kita lihat dulu. Apakah dengan perjanjian kawin itu dia mengakibatkan memiliki? Jika dia kemudian mempunyai hak milik atas tanah dengan perjanjian, maka dalam tempo 1 tahun sejak ini dia harus mengalihkannya kepada orang yang berhak. Dia tak boleh memiliki terus, karena itu dilarang. Apapun ceritanya, kecuali dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjadi warga negara Indonesia tentu dengan, kalau untuk bisa dengan mengajukan naturalisasi misalnya, permohonan untuk menjadi warga negara. Kalau tidak bisa, Pak, karena jika itu atas nama istrinya, yang menjadi pemilik itu adalah istrinya. Kemudian ada perjanjian kawin bagian dia, jika kemudian terjadi perceraian dan sebagainya yang harus dibelah harta gonogininya, maka dalam tempo 1 tahun sejak dia dapatkan, dia harus mengalihkan. Wajib mengalihkan, harus mengalihkan hak itu kepada orang yang jika tidak, tanahnya jatuh menjadi tanah negara. Itu jelas loh. Jadi walaupun misalnya karena perjanjian kawin misalnya, kemudian ini jadi harta bersama, gitu, harta bersama antara dia dengan suami dengan istri, sepanjang itu masih atas nama istrinya, nggak ada masalah. Begitu kemudian terjadi perceraian misalnya, ini kemudian jadi gonogini yang harus dipisah, maka bagian dia, jika kemudian dia mendapatkan bagian sebidang tanah yang merupakan hak milik, maka dia harus walihkan, Pak. Nggak bisa itu tetap atas nama dia, harus mengalihkan. Sama dengan waris misalnya, dia sudah jadi WNA, oke, kemudian mendapatkan waris dari orang tuanya yang WNI, bukan berarti hak waris dia hilang, enggak, tetap mendapatkan bagiannya, tetapi dia kemudian harus mengalihkan ini kepada orang yang
boleh mempunyai hak entah dengan jual beli, entah dengan hibah dan sebagainya. Jadi jangan ditafsirkan secara sempit bahwa dengan adanya orang asing bisa, nggak bisa Pak. Itu adalah prinsip dari hukum adat. Itu yang menjadi dasar UPA. Ya, bahwa UPA bahwa yang bisa memiliki hak hanya warga negara Indonesia, titik. Perhatikan dulu bahwa kepemilikannya, ya, kepemilikan itu adalah milik berdua misalnya. Harus ditegaskan bahwa pihak yang bukan warga negara Indonesia dalam perjanjian ini wajib mengalihkannya jika itu atas nama dia dalam tempo 1 tahun sejak dia mendapatkan itu. Itu harus dipertegas, harus dijelaskan kepada pihak yang bukan warga negara Indonesia bahwa menurut ketentuan UPA, ya, warga negara asing dilarang memiliki hak milik atas, itu jelas. Loh, kalau nanti terjadi perpisahan misal di antara kami, kalau itu bagian Bapak ada yang merupakan hak milik atas, Bapak harus mengalihkannya. Bukan nggak boleh, boleh. Ya loh, ini kan terpisah misalnya A dan B suami istri, yang satu adalah orang asing, oke, warga negara asing, oke. Begitu terjadi dia mendapatkan sebagian tanah, gitu, berarti ini dengan hak milik, gitu. Dia bukan nggak mendapatkan bagian dia, artinya bukan bagian dia serta merta hilang, tidak. Dia dapatkan dulu bagiannya. Nah, bagian dia ini kemudian harus dia alihkan, entah dia jual, entah dia hibahkan, tetapi bagiannya tak hilang. Tapi tidak bisa menjadikan, tidak bisa menjadikan itu dengan hak milik. Artinya kemudian dia balik nama menjadi hak milik, itu nggak bisa, Bu. Berarti harus dijadikan harus dialihkan kepada yang berhak, yang sesuai dengan ketentuan. Siapa yang boleh mempunyai hak milik kan jelas, hanya warga negara Indonesia atau perusahaan-perusahaan tertentu yang ditunjuk dengan PP 38 tahun 1963. Kan jelas. Itu yang perlu diperhatikan. Iya, jadi bahwa dia bukan kehilangan haknya, tidak boleh. Kan gitu. Sama dengan waris tadi. Orang tuanya misalnya warga negara Indonesia, dia sudah jadi WNA Australia misalnya. Begitu orang tuanya meninggal, warisan terbuka, bukan hak waris dia kemudian hilang, tidak, tetap dia dapat hak warisnya, tetap dapat tanah itu, tetapi 1 tahun, betul, paling lama 1 tahun sejak dia harus alihkan, itu baik berupa ya hibah atau dia jual dia, tapi tidak boleh atas nama dia. Itu loh, itu aneh. Jadi nggak bisa diartikan bahwa dengan adanya ini maka warga negara asing otomatis bisa, wah ya enggak lah, karena itu prinsipnya tadi bahwa yang kita pakai adalah prinsip hukum adat mengenai jangka waktu kepemilikan. Ya, arti kayak gini, jika itu dia dapatkan dari kewarisan, gitu, atau dari perkawinan, yang diwajib dia ini berapa lama dia harus memberitahu, 1 tahun paling lama sejak ini harus dialihkan kepada orang yang berhak. Itu harus diterangkan. Jadi jangan sampai ada salah persepsi dari si WNA dengan adanya itu mereka boleh mempunyai hak milik. Enggak, Pak. Karena kayak saya ulang, kayak dari awal, di kita ini menganut prinsip yang boleh mempunyai hak milik itu hanya warganya saja. Kalau dalam hukum adat hanya kaumnya saja, gitu. Kalau pendatang yang ke situ boleh nggak? Boleh, tapi dengan hak. Bisa dong dialihkan kanan? Bisa dialihkan ke orang yang berhak. Entah dia jual, entah dia hibahkan ke mantan istrinya, boleh saja. Atau ke anaknya? Boleh saja. Yang penting bukan ke dia miliki, karena dia tak bisa dengan hak milik. Itu prinsip loh.